Shalom, selamat siang Bapak Ibu. Pada siang hari ini, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan boleh mempertemukan kami secara virtual. Dan pada saat ini kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami supaya firman yang kami baca renungkan boleh kami mengerti, dan kami juga boleh belajar untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar membaca firman Tuhan di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar dari tema hidupku. Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus tahu benar bahwa hidup yang dia miliki sekarang bukan hidup untuk dirinya sendiri lagi, melainkan hidupnya adalah milik Kristus. Nah, kehidupan seseorang sebelum percaya Tuhan Yesus adalah hidup di dalam perbudakan dosa. Nah, hal ini berarti dosa menguasai dan menjadi tuan dari seseorang yang hidup di luar Kristus. Nah, satu-satunya cara supaya seorang budak bisa dibebaskan adalah jika ada seseorang yang mau membeli budak tersebut. Nah, siapakah yang mau membeli budak tersebut di sini, Bapak Ibu? Yaitu Tuhan Yesus yang rela mati, menyerahkan dirinya menjadi tebusan bagi kita, supaya kita yang percaya Tuhan Yesus dilepaskan dari kuasa dosa dan kemudian dijadikan milik Tuhan. Nah, inilah alasannya mengapa Rasul Paulus berkata bahwa hidup yang dia miliki sekarang adalah milik bagi Kristus. Dia bukan hidup bagi dirinya lagi, melainkan dia hidup bagi Kristus. Melainkan Kristuslah yang hidup di dalam diri Rasul Paulus. Nah, Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, di sini Rasul Paulus mengajarkan sebuah kebenaran yang sangat penting bagi orang-orang Kristen mengenai konsekuensi dari orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Nah, ada banyak orang Kristen yang memandang karya penebusan Kristus secara tidak lengkap, di mana kita cenderung berhenti untuk menghayati karya penebusan Kristus pada pemikiran bahwa Yesus telah melepaskan kita dari perbudakan dosa. Nah, aspek kelepasan dari perbudakan dosa memang aspek penting dalam karya penebusan Kristus. Namun ada aspek lainnya yang juga tidak kalah penting dari karya penebusan Kristus. Yaitu apa, Bapak Ibu? Yaitu kita dibebaskan dari perbudakan dosa supaya kita menjadi milik Allah dan supaya kita melayani Allah. Nah, aspek kedua ini penting ya. Penting sebab aspek ini menegaskan kepada kita tujuan dari karya penebusan Kristus. Nah, kita dibebaskan dari dosa bukan kita menjadi orang-orang yang kemudian hidup sebebas-bebasnya bagi diri kita sendiri. Namun di sini adalah kita dibebaskan dari dosa adalah untuk hidup bagi Allah dan melayani Dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus di sini telah menyadari bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, melainkan milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, dia melakukan pelayanan, yaitu untuk Tuhan, bukan untuk dirinya. Kita tahu ya, Rasul Paulus ini Bapak Ibu, dia pelayanan bukan hal yang mudah bagi dia. Bahkan dia pernah dipenjara ya oleh karena pemberitaan Injil. Bahkan dia pernah dianiaya oleh karena pemberitaan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
aplikasinya dalam kehidupan kita. Mari kita mengenal diri kita. Apakah hidup saya, hidup Bapak Ibu adalah milik Kristus atau masih milik kita sendiri? Apakah selama ini hidup kita ini sudah benar-benar untuk Tuhan atau masih untuk diri kita? Nah, Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar seperti Rasul Paulus, bahwa hidup yang dimiliki bukan miliknya lagi, melainkan milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, dia boleh melakukan pelayanan, dia boleh melayani Tuhan di berbagai tempat, dan banyak jiwa yang dimenangkan melalui kehidupan Rasul Paulus. Bapak Ibu, memang ini bukan hal yang mudah, tapi mari kita belajar. Saya percaya ketika kita punya komitmen untuk mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa kita benar-benar ini milik Kristus, maka saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus akan kita dimampukan menjadi Allah Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita, sehingga melalui hidup kita ini banyak orang yang boleh percaya Tuhan sebagai juru selamat pribadi. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami supaya firman yang kami baca renungkan ini, kami benar-benar menyadari bahwa hidup kami ini bukan milik kami lagi, melainkan milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, tolong kami supaya kami fokus untuk menyenangkan hati-Mu, fokus untuk menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga boleh bermakna. Hidup kami di dalam dunia ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan terus menolong kami sehingga kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Amin.